Untuk saya kasih anak istri satu hari 200.000 pun kadang-kadang saya berpikir, wah kok sayang banget. Ini saya ayah macam apa, orang tua macam apa kayak gitu bang. Kadang-kadang ya Allah nggak tahu lagi gitu kan jalan pikiran itu seperti apa gitu. Ini udah baru tadi bang, bener-bener serius baru tadi gitu. Astagfirullahaladzim. Lu bangun usaha dari nol, ya kan? Iya, Ternyata jalan itu jadi bangga tersendiri. Lu pernah jadi orang hebat, inget-inget. Jangan berfokus sama kejelekannya melulu gitu loh. Ya kalau pengen menang lu main slot, pengen menang main judi online, cara gue kasih strategi terbaiknya nih biar lu menang nih. Main A, di sini gua nggak kan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa lagi. Berarti ini ya, istri lu tahu ya lu main judul ya? sekarang sih taunya udah enggak bang. Oh, taunya Taunya, udah enggak. taunya udah enggak. Taunya udah enggak dari kapan? Jadi ceritanya awal saya main sampai sekitar 2 bulan 3 bulan kan dia tahu. Terus semenjak itulah, semenjak paling sekitar 2 bulan 3 bulan awal saya main sampai sekarang, taunya udah enggak gitu. Oke. Dari semenjak itu sampai sekarang berapa bulan? Dari awal atau gimana? Ya dari istri lu kan tahu nih lu main judul, terus Berarti akhirnya sekitar tahu lu empat nggak main bulanan, lagi. Itu sampai sekarang berapa bulan? 4 bulanan, 6 bulanan. empat. 4 bulanan berarti 4 bulanan ini lu berbohong ya dengan istri lu ya. Betul berbohong besar banget. Oke. Astagfirullahaladzim. Apa yang bikin lu mungkin sedih atau berkecamuk di pikiran dan hati lu apa aja? Macam-macam bang, salah satunya yaitu saya bisa deposit 500.000 bahkan 1 juta, juta setengah. Untuk saya kasih anak istri satu hari 200.000 pun kadang-kadang saya berpikir, wah kok sayang banget. Ini saya ayah macam apa, orang tua macam apa kayak gitu bang. Kadang-kadang ya Allah nggak tahu lagi gitu kan jalan pikiran itu seperti apa gitu. Ini udah baru tadi bang, bener-bener serius baru tadi gitu. Astagfirullahaladzim. Baru tadi lu main lagi. Iya, Bukannya lu WA nama gue dari kemarin. iya betul semalam itu, semalam iya. Terus Ah, udah plong tuh kan, udahlah ikhlas, udah plong banget sampai hmm. tadi tuh. Eh, ya adalah pemasukan gitu. Astagfirullah, bablas lagi ya. Tadi habis berapa tadi? Tadi sekitar pertama 2,2 ditambah 750. Berapa? 2,2, 2,2 juta 200 Iya, ditambah 700, iya, 29 hampir 3 jutaan tadi. iya. Gendeng. Gendeng lu. Gendeng, gendeng emang udah gendeng ya 3 kalau kata. jutaan sebentar lu buat ngasih ke anak istri 100.000 aja pikir-pikir sayang gitu ya. Iya, itulah Oke, kayak oke. kadang-kadang saya Terus, mau jujur ke istri tuh belum 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 berani gitu. Pas pas pastinya ya yang pasti sih kecewa, marah segala macam itu udah pasti dan hmm, saya nggak berani cerita karena memang belum belum siap aja gitu menerima resikonya biarpun nggak tahu belum tahu resikonya bakal seperti apa gitu. ya. Nanti saya tetap bakalan suatu saat bakalan jujur cuman untuk untuk sekarang enggak gitu Bang maksudnya Hmm, nanti mungkin setelah kondisi keuangan udah yang pasti sih saya berhenti dulu gitu kan kalau udah hmm, berhenti itu kan harusnya kalau udah berhenti itu ya Allah alhamdulillah rezeki itu bang maksudnya ya tiap hari itu ada aja hmm, gitu kan namanya hmm, kita usaha gitu ya, tapi ya itu semakin semakin banyak tiap hari pemasukan kita ya semakin banyak udah kita setor setiap hari iya. ke itu tuh gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya, ya. Saya udah dari sekitar 6 bulanan lalu juga tuh buka YouTube dengerin podcast Abang dari bawah sampai paling ujung tuh setiap hari saya pantengin. Hmm. Apa yang bikin beban lu susah buat berhenti? Apa? Apa lu punya utang berapa? Atau apa Kalau gitu? kalau untuk hutang sih sebetulnya ya ada, cuman fokusnya tuh sebetulnya bukan untuk bayar hutang sih kalau saya Hmm, pribadi. Saya hmm, yakin pasti bisa lah bayar hutang untuk dari hasil kerja. ya, Cuman jadi ini aja Bang, anehnya tuh jadi nyandunya. ya iya betul asik aja gitu, asik gitu. Hmm. Di situnya lah gitu kita udah nggak mikir nominal berapa berapa yang penting kita asik gitu. Iya, tuh ngeri teman-teman. Ya kayak gini lah menurut gue malah ngeri nih. Karena orientasinya bukan 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 soal. Kan ada nih banyak teman-teman yang bilang orang nggak bakalan bisa berhenti kalau dia punya utang gitu kan katanya. Iya. Gitu. Terus banyak. Terus kalau apalagi kalau minjol segala macam nggak bakal bisa Hmm. berhenti katanya kayak gitu. Hmm. Ya gue udah sering bilang juga enggak. Lu punya utang nggak punya utang nggak bukan jadi batannya di sana bukan bukan itu
Ini yang dibicarakan setiap orang itu versinya berbeda-beda. Kenapa dia terus Beda-beda. bermain gitu loh. Jadi kalau ada statement yang mengatakan lu gak bakal bisa berhenti kalau lu masih punya utang banyak, nggak semua orang kayak gitu. Enggak. Makanya gue bilang setiap orang itu treatmentnya berbeda-beda. Karena apa? Karena kita harus mengetahui prosesnya dia kenal, prosesnya dia kecanduannya seperti apa. Itu setiap Iya, orang berbeda-beda, kemampuan finansialnya juga berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Makanya ini dari Bro Andri sendiri ini udah membuktikan bahwa ternyata eh, yang membuat dia susah berhenti bukan karena utang gitu, tapi karena betul-betul ediknya ini gitu loh, nyandunya ini yang dia merasa ada di apa ya, merasa nikmat gitu saat bermain. Kalau nggak betul. bermain ada yang kurang, sakau segala macem kayak gitu ya kan. Iya. Nah itu terbukti nih teman-teman gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Lu tadi sorry gue lupa, lu pertama awal banget main dari tahun kapan? Ini tahun ini 2024 ini bulan Mei Baru banget ya, oke. baru. Itu Bahkan nyandu dari berarti ini sekarang lu nyandu, udah itu. edik banget gitu. eh Terus lu sangat kebingungan kenapa gue bisa kayak gini, bisa nyandu kayak Iya, gini kalau nggak main itu gue bisa kayak sakau gitu kan ya. betul betul betul. Oke. eh lu lu nggak bakal bisa berpikir jernih bro, nggak bakal bisa melihat sesuatu tuh dengan sudut pandang yang baik kalau lu masih main, Hmm. udah pasti gitu. Ya tadi uang-uang omset lu pasti bakal lu pakai, bakal lu gunakan buat depo lagi gitu. Kenapa? Karena kalau kayak gue nih yang bisa dibilang normal gitu, udah pasti gue berpikirnya udah macam-macam nih. Sayang banget gitu kan. Iya, Kita kerja seharian, apalagi sebulan kalau kita bikin sehari kita bikin rata-rata ngabisin 1 juta segala macam, sayang banget. Apalagi ngeliat ekonomi sekarang nyari duit itu susah umpamanya ya kan. betul. Iya, Banyak iya. orang yang di bawah kita gitu yang gajinya paling UMR mungkin segala macam gitu kan, itu yang perlu. Tapi kan saat saat ini dengan lu kondisi edik kayak gini kecanduan, lu nggak bisa berpikir kayak gitu karena yang lu utamakan tadi nafsunya gitu kan, ediknya itu gitu. Dan itu memang harus dibentuk ulang gitu loh, harus dibentuk lagi. Kemarin kan lu ikut nonton podcast gua di live segala macam kan, Iya. yang kemarin kan lu ngikutin juga kan, gue juga kemarin udah sempat ngomong kalau lu inget tuh, gue pernah bilang kayak gini kan. Nah dia di beberapa video gue lah, ini buat teman-teman yang lain juga. Eh Lu nih sekarang itu posisi betul-betul persis situasinya kayak orang sedang mabuk, kayak orang sedang terpengaruh alkohol, ya kan? Orang yang terpengaruh alkohol, mabok, lu mau minum apapun dah, yang lu tahu tuh apa minuman, mau mau anggur merah, mau whisky, mau Jack Daniel, apa segala macam, lu dalam pengaruh narkoboy gitu ya, alkohol mamanya, lu udah sangat gak boleh mengambil keputusan, udah pasti. Kemarin gue analogikan kayak gini, kalau lu lagi mabok, kalau lagi kecanduan alkohol, terpengaruh alkohol, nggak boleh lu bawa kendaraan, nggak boleh nyetir, nggak boleh bawa motor, risiko untuk kecelakaannya lebih tinggi, ya nggak? Lu udah nggak boleh Iya. ngambil keputusan apapun itu, pasti keputusannya bakalan jelek, ya nggak? Ya orang kita lagi nggak waras kok. Nah, caranya gimana biar lu bisa bawa motor, biar lu bisa ngambil keputusan? Lu sembuh dulu. Kalau lagi mabok lu bawa tidur dulu. Besok-besok bangun, sembuh, seger, udah nggak terpengaruh alkohol, lu baru bisa ngambil keputusan tuh. Bisa bawa motor, bisa bawa mobil lagi. Kayak gitu analoginya. Analoginya tuh peribahasa lah, contohnya seperti itu. Iya. Nah, sama kayak lu ini, lu nggak bakalan bisa ngambil keputusan tadi, nggak bakal bisa sayang gitu, namanya tuh duit 2 juta, 3 juta lu pakai buat main slot cuman beberapa jam, ya kan? Nggak bakal Hmm. bisa berpikir sebelum main, lu nggak bakal bisa berpikir ke sana. Kenapa ya? Kalau lu masih terpengaruh itu. Nah, apa yang perlu dilakukan ya? Seperti tadi mabok tadi, lu sembuhin dulu gitu, biar nggak terpengaruh alkohol. Kalau lu berarti agar nggak terpengaruh sama judul itu tadi gitu. Jadi analoginya tuh puzzle lu, cara berpikir lu yang awal itu udah dirusak sama judul ini. Puzzle-nya sudah berantakan nih. Rasa rasa sayang lu dengan keluarga mulai berkurang. Terus lu mengeluarkan uang 3 juta itu nggak sayang buat judul, tapi 100.000 buat kirim ke anak istri sayang itu. Dulu-dulu waktu lu normal itu lu nggak bakal mau berpikir kayak gitu. Enggak. Buru-buru ya. Iya, Tapi dulu karena kan. sudah dirusak kan, Iya.
Iya. Dulu sempat ada anak buah tuh kan suka main-main kayak gitu. Terus kita tegur tuh hampir setiap hari kita tegur karena memang kita nggak ada sama sekali suka yang namanya begituan, nggak kenal lah, nggak tahu gitu Mm-mm. kan. Beberapa bulan kemudian kok malah kita sendiri yang malah jauh lebih berkali-kali lipat lebih parah gitu kan. Mm-mm. Iya, ya kayak gitu. Jadi eh itu gini gini. Gua bilang ke teman-teman juga nih, lu jangan bersembunyi di belakang alibi soal kecanduan. Betul. Jangan mengkambing hitamkan gue kecanduan. Karena gue kecanduan jadinya gue gini-gini nggak bisa. Lu harus berjuang untuk menyelesaikan itu, untuk memberhentikan kecanduan itu gitu loh. Jadi jangan jangan mengkambing hitamkan kecanduan gitu loh. Lu bisa mengatasi itu sebetulnya gitu. Jadi nggak usah cemen deh gitu loh. Nggak usah bersembunyi di situ lah. Lu akui aja bahwa gue itu eh, nggak bisa berhenti karena gue udah kehilangan akal-akal gue yang dulu ada sekarang udah nggak ada kayak gitu kan. Nah, Jadi gimana gimana? ya jadi emang ya efeknya tuh sangat-sangat, istilahnya efek buruknya tuh bener-bener, ya saya baru kali ini gitu kan ngerasain efek yang luar biasa dari efek itu tadi, permainan itu tadi gitu kan, sampai semua dari aspek semualah gitu kehidupan kita tuh berantakan, nggak ada yang bisa normal seperti biasa tuh, nggak ada bahkan kayak ya itu, eh, kerja jam istirahat apa segala macam bisa normal, itu nggak bisa selama kita masih masih itu gitu bang. Iya bener, rusak semuanya. Lu kerja juga nggak semangat, ya kan? Rusak semuanya, betul, rusak Hmm. semuanya. Berkurang jam kerjanya mungkin gitu. Yang biasanya mungkin lu buka lebih pagi, akhirnya bukanya siang, tutupnya lebih cepat. Harusnya mungkin eh, ada kerjaan yang harusnya lu selesaikan hari ini lah besok-besok aja gitu ya. Jadi pemalas sedih apa segala macam itu gitu kan. itu udah jadi makanan hari-hari itu sekarang. Iya, iya pasti itu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Jadi lu mesti berjuang gitu. Jadi Hmm. puzzle-puzzle yang rusak itu lu tumbuhkan lagi gitu. Lu coba dulu gitu loh maksud gua. Coba dulu untuk berjuang buat berhenti gitu. Jangan sampai nggak nyoba. Betul. Iya dengan lu kayak gini nontonin video gua dari kemarin-kemarinan, terus lu sekarang mau sharing sama gua itu kan bagian dari ikhtiar lu. Itu juga gua apresiat tuh bagus karena lu punya keinginan buat berubah gitu. Tapi tetap usaha secara uh, fisik lu gitu ya. Itu lu tetap lakukan gitu. Dan gini. Hal apa yang membuat kita ragu bahwa judul ini adalah sebuah penipuan belaka, sebuah settingan belaka, sebuah pembodohan. Hal apa yang membuat ragu? Semuanya sudah jelas-jelas terbukti di depan mata kita bahwa itu adalah sebuah penipuan, pembodohan, dan settingan. Tadi udah gue ceritakan contohnya analoginya si Ahmad itu tadi yang ngejebur sumur. Gua Oke. kalau gua main orientasinya adalah mencari uang, yang orientasinya juga mungkin iseng-iseng buat hiburan, udah 1000% gue bakal kejebur. Pasti. Kenapa? Karena gue sadar diri gue lemah. Gue sadar diri gue lemah. Apalagi rasa penasaran gue tuh tinggi di Hmm. hal apapun gitu loh. Di hal positif juga gue penasarannya tinggi. Gue belajar segala macam kayak gitu. Apalagi kalau gue merasa dikalahkan sama judul ini, udah pasti gue bakal membabi buta ini. Gila aja nih. Gue Iya, dibohongin sama bandar umpamanya kayak gitu kan. Nggak iya, merasa iya. nggak terima gitu. Karena di Betul. case-case lain gue selalu apa namanya penasaran tinggi, belajar lebih giat gitu untuk mengetahui sesuatu contohnya gitu. Terus gue sekarang dikibulin sama bandar, pasti gue bakal kejebur. Nah, tapi karena gue tahu risikonya dan gue apa pasti bakalan kekontrol nanti sama habit gue ya. Tadi soal candunya segala macam tetap bengek atau nanti kerungkatan ada dendam segala macam nanti gue bakal kekontrol. Gue gak mau jebur ke sana, bro. Karena apa? Karena gue sudah mengantisipasi, gue udah ngeblok duluan gitu loh. Gue udah pegang prinsip dulu gitu loh. Gue dari awal bukan bukan baru-baru, gue dari umur-umur di bawah 25-an gue udah megang prinsip. Gue sangat meyakini bahwa kalau kita kepingin punya duit banyak itu dengan kerja keras ada harga yang harus gue bayar. Itu gue dari dulu udah Betul, megang prinsip itu betul, betul, betul. gitu. Dan halal haram gue pegang teguh gitu. Jadi insya Allah sampai detik ini insya Allah eh, orang yang pernah makan duit gue insya Allah duit halal. Itu keluarga gue insya Allah duit halal gitu. Jadi insya Allah gue sangat meyakini kayak gitu. Nah itu yang gue pegang gitu. jadi jadi prinsip-prinsip yang gitu yang perlu perlu dipegang teguh gitu loh. Nah tadi gue tanya hal apa yang membuat lu ragu? Bayangin aja nih kita sama-sama cowok ya. Gue bermain apa namanya
judul itu kan dalam rangka untuk riset gitu ya, dalam rangka untuk mengetahui, untuk diambil secara edukatifnya, secara akademisnya nih kenapa sih why itu, dan gue diskusikan dengan psikolog umpamanya kayak gitu, dengan teman-teman psikolog nih kayak gini-gini case-nya segala macam gitu. Bahkan gue bikin jurnal juga tentang judi online gitu. Jadi gue bermain meriset itu dalam rangka untuk pendidikan gitu loh, paham gak maksudnya? Hmm. Kayak 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 gue megang alkohol atau gue bermain bermain apa megang-megang BABI itu ya. Hmm. Ya, tapi dalam rangka untuk meneliti di sini ada apa aja sih gitu loh. Bukan dalam rangka gue mau nyembelih buat dimakan, Iya, beda iya. ya Betul betul. gitu. Jadi gue dalam rangka untuk riset gitu. Dan ternyata setelah gue cari tahu dari awal video gue dulu tuh tahun-tahun yang lalu gue cari tahu betul, dan itu membuktikan bahwa apa namanya ini adalah scam gitu loh. Ini penipuan, bohongan semuanya, dan pelan-pelan memang terbukti kan banyak di video-video gue ngundang podcast mantan orang yang pernah bermain di sana hancur-hancuran, dan orang yang pernah kerja di judul, yang pernah satu bos sama Dennis Lim juga ada, mantan bandar juga ada, terus apa lagi? Yang orang-orang admin-adminnya juga ada, udah gue pernah undang semua, dan mereka mengatakan semua dengan barang bukti itu mengatakan ini settingan, ini bohongan, dan semuanya penipuan. Nah, apa yang perlu kita ragukan lagi? Dan buat lu, kita sama-sama cowok gitu ya. Lu masa mau sih dikendalikan sama sesuatu itu permainan yang lu nggak tahu siapa yang menciptakan, di sana juga bandarnya bisnis, terus lu dikendalikan sama itu gitu loh, lucu. Mana harga diri lu sebagai cowok, mana harga dirinya, ya enggak? Ini buat Iya. teman-teman yang lain juga yang pada nonton, masa lu mau dibodoh-bodohin, dikontrol sama sesuatu yang lu nggak kenal, lu menciptakan siapa, ya kan? Di udah pokoknya lu kibulin kayak dikibulin dukun nih, lu biar biar lu dapat kaya nih, gua kasih jimat nih, lu bawa pegang-pegang nih jadi kalung, lu dibodoh-bodohin kayak gitu, dikibulin seumur hidup lu tuh, ngerti nggak? Iya iya iya. Kalau lu dikibulin itu, makanya gue sering analogikan orang yang pada main judol itu sama kayak orang penyembah klenik, orang penyembah barang-barang yang di dalamnya ada kodamnya katanya, itu sama aja. Lu cari tahu deh, temukan satu dukun yang kaya raya. Gak ada orang yang jual beli itu cincin, yang jual beli bambu apus, bambu apa itu. Mana ada yang mereka kaya, mewah gitu segala macem. Gak ada bro, mereka hidupnya sengsara semua. Mentok kayak gitu doang. Ya enggak? Iya, betul betul. Sama kayak pemain judul. Ada nggak orang pemain judul yang hidupnya? Nggak ada. Itu makanya Nggak gue analogikan orang pemain judul, orang yang penyembah klinik, menyukai hal-hal gaib yang sifatnya kayak gitu, klinik-klinik kayak gitu. Itu nggak ada yang hidupnya tuh makmur, mulia, sejahtera. Itu nggak ada. Itu. Jadi kalau lu bermain terus kayak teman-teman juga, lu kayak itu tadi, orang yang dibodoh-bodohin sama dukun-dukun itu. Ngerti nggak? Lu dikasih jimat tadi, kalung. Ini kalau lu kepengen hidup lu selamat, lu pakai ini sampai akhir hayat umpamanya, lu terpengaruh itu terus, itu tuh sugesti lu ke situ terus, sugesti lu terus itu. Kalau lu dapat apa namanya musibah, pas kebetulan lu lagi nggak pakai kalung itu, nanti lu cocok logi, oh ya gara-gara gua nggak pakai kalung ini jadi gua kena musibah, contohnya kayak gitu. Bullshit semua itu, bullshit gitu. Jadi mana harga diri lu sebagai cowok, gue tanya. Lu dikibulin sama kayak gitu, orang kita dikibulin cewek di ini aja kita nggak mau kok, gila aja gue Iya. dibohongin gitu, nyari cewek lain masih banyak, ya kan? Hmm. Ya kan? Ada Iya iya. waktunya lah, oke, ada waktunya, ada porsinya lah. Kalau lu disakitin cewek, ini gua coba ngebahas di analogi cewek ya. Kalau lu sakitin cewek, ditinggal cewek umpamanya segala macam gitu, yalah paling banter lu 2 bulan lah sakit hati, ya nggak? Iya. Cukup lah, habis itu lu ketemu cewek lain juga sembuh lagi. Nah, analoginya sama kayak gitu. Lu gimana tuh biar sembuh pas ditinggalin cewek itu? Ya kan, lu berproses. Akhirnya sampai waktu lu ditinggalin sama cewek itu, lu berpikir nggak ada cewek yang sebaik dia, nggak ada cewek yang cantik dia, nggak ada bla 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 gitu. Ternyata setelah nemu lu penggantinya, nggak juga. Ya nggak? Iya. Iya. Kenapa? Berarti harus ada penggantinya. Betul 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 Nah, betul. kayak lu tadi, lu udah kecanduan, lu harus nyari penggantinya. Ingat-ingat aja lu dulu, waktu lu dulu sebelum kenal judul, lu ngapain kalau lagi gabut? Iya 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 iya. Lagi gabut tuh, wah gua gabut bang, gini-gini. Karakterol. Dulu lu waktu
waktu lu lagi nggak main, waktu lu belum kenal judo, lu ngapain coba? Oh iya, gue biasanya gitaran, biasanya gue iseng-iseng benerin motor ya kan, gue tetep tuh kadang-kadang benerin roda, apa-apa segala macam gitu. Kalau gue lagi gabut tuh buat kerjaan besok mamanya atau apa, dia lu lakuin lagi dong, kayak dulu. Itu lu, gitu dulu. Atau gue dulu lagi gabut main PS gitu, ya lakuin lagi dong. Kan kayak gitu. Ini kan bukan bukan hal yang lu lakukan sudah dari lu lahir gitu loh, ngerti gak sih? Bukan puluhan tahun gitu, lu baru kemarin juga, iya kan? Dan ingat-ingat, lu ada appreciate buat diri sendiri tuh, ada reward. Lu pernah jadi manusia yang hebat, ya kan? Pernah jadi manusia yang membanggakan buat lu udah pernah bangga sama diri lu. Lu sekarang ngebangun usaha, bengkel di usia 27, insya Allah eh, apa namanya, bisa ngebantu keluarga, lu bisa nikah, terus nggak banyak orang loh di usia lu itu di umur 27 udah punya usaha sendiri, bro, punya penghasilan 15 sampai 20 juta. Itu nggak banyak, serius. Itu privilege. Itu apa ya? Udah disyukuri itu, Allah udah ngasih jalan terbaik buat lu itu gitu loh. Iya ya. Nggak banyak. Lu lihat aja, lu mungkin secara fisik lu ngeliat dah teman-teman lu mungkin yang seletingan sama lu sekarang 27, sekarang lagi pada kesusahan, mungkin minjem duit ke lu itu. Ya enggak? Atau Iya, lu iya. mungkin ngeliat dari teman ke teman, oh dia kayak gini-gini. Ya kan? Itu privilege disyukuri. Nggak banyak gitu loh. Dan lu pernah membanggakan, lu bangun usaha dari nol, ya kan? Iya, Ternyata jalan itu jadi bangga tersendiri. Lu pernah jadi orang hebat, inget-inget. Jangan berfokus sama kejelekannya melulu gitu loh. Lu iya, iya. lu kayak ini aja, kayak kayak lu udah puluhan tahun aja kejebur situ, orang baru kemarin kok. Jadi jangan menghilangkan kebaikan gara-gara kejelekan satu gitu loh. Gitu. Tapi bukan bukan juga itu jadi jumawa lu, Ah, iya, iya. bukan juga jadi jumawa, tapi buat jadi comparison aja gitu. Jadi kebaikan-kebaikan lu, hal-hal yang membanggakan lu kan lebih banyak daripada yang sekarang lu alami gitu loh. Itu tadi contohnya, lu udah bangun usaha jadi lu bisa mendapatkan penghasilan segitu, terus lu bisa nikah, terus bisa banyak lagi, mungkin lu punya beli apa buat istri lu, buat apa, itu kan hal yang nggak semua orang bisa mungkin kayak gitu kan. Dan cukup apa ya, ya lu harus mendapatkan reward untuk diri lu sendiri gitu loh. Nah, jangan gara-gara nih lu kejeblos judul terus lahirnya terpuruk, putus asa gitu. Oke, namanya manusia punya naluri, ada rasa bersalah. Oke, harus harus ada rasa bersalah. Lu kalau nggak punya rasa bersalah ya bodoh gitu. Betul. Ya ada, tapi ada porsinya cukup gitu. Ya udah, sekarang tinggal perbaiki. Itu jadi pelajaran hidup. Kemarin lu kejeblos judol, jadi pelajaran hidup. Oh ya, ternyata bener ya, orang yang kejeblos judol tuh ternyata kayak gini rasanya. Dan gua hancur sekarang, dan gue nggak mau memperpanjang kehancuran ini kayak gitu dong. Iya, iya, iya. Gue pengen balik lagi seperti dulu sebelum kenal judul. Gue kalau lagi gabut malam segala macam, gue ngapain ya? Oh ya, gue apa gitulah. Ingat-ingat lu ngapain? Oh kayak gini atau apa. Ingat-ingat aja gitu. Jadi jangan berfokus ke problem lu mulu. Itu ingat kebaikan-kebaikan lu di masa lalu gitu. Lu juga baru kejebur kemarin gitu. Jadi sangat 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 banyak peluang gitu untuk bisa memperbaiki. Ada 1.001 cara buat lu perbaiki. Ingat, banyak jalan menuju Roma, bro. Gak usah takut. Lu karena sekarang lagi kalut aja. Kalut, stres, berkecamuk, dendam, penasaran, merasa dibodohi sama bandar, merasa sadut marut, duit ini udah kepake, terlanjur kepake. Nah, terus pikirannya, nah nanti kalau gue coba deh depo lagi deh 10 juta. Nanti kalau gue dikasih 100 juta, gue pengen berhenti. Dan duit gue bukan buat ngebalikin duit gue yang kemarin, yang udah terlanjur jebur. Habis gue berhenti total deh, tobat. Nggak ada. Nggak bakalan berhasil. Lu udah kasih Bisa. menang jackpot 100 juta juga nyemplung lagi ke situ. Ya udah, Betul. shipping gua. Nggak ada. Mustahil itu, mustahil. Nggak ada. Itu pikiran yang gue sering bilang, itu jutaan orang berpikir sama kayak lu dan gagal semua. Tuh, udah kayak gitu aja. Udah jadiin pelajaran aja, kemarin gua kejebur, sekarang gue pengen memperbaiki, beresin. Ya udah, apalagi lu bersyukur tuh tadi lu nggak punya utang yang berarti gitu ya, maksudnya yang sifatnya apa ya, membuat beban lu gitu kan. Tadi lu bilang utang-utang gua bisalah gua atasi dengan usaha gua, insya Allah kayak gitu kan. Jadi menurut gua gua tangkep kalimat lu tadi tuh tadi, bahwa lu bisa mengatasi soal utang itu gitu kan. Mudahlah seperti utang-utang biasa umumnya kayak gitu kan. Ya udah, itu syukuri, nggak kayak teman-teman yang lain yang utangnya sangat
banyak, susah, terus beban moralnya juga banyak, terus yang udah terlanjur pisah gitu, dan udah terlanjur ngejual ini itu, rumahnya sudah ada kejual, ini udah kejual lagi kan, banyak gitu. Dan lu sekarang usaha masih ada, lu masih bisa apa ya, masih bisa berkomunikasi dengan anak istri, bisa sangat memungkinkan lu hidup bahagia sejahtera tuh sangat peluangnya gede banget gitu loh. Peluangnya gede banget buat lu hidup sejahtera, makmur, bahagia dengan istri anak lu tuh peluangnya gede. Itu disyukuri privilege. Alhamdulillah, untung gue gak kayak teman-teman yang lain gitu. Untuk untuk lu bisa pisah dengan istri, untuk lu bisa menjual rumah, untuk bisa lu menggadaikan kerjaan lu tadi dijual itu sangat mudah. Gini doang, bro. Iya, iya, betul, betul, betul. Segini doang. Kalau lu lagi berkecamuk tuh mudah banget, bro. Kayak teman-teman yang lain, sangat mudah. Orang lo pikiran lagi kacau, orang lagi mabuk tuh ngambil keputusannya aneh-aneh. Itu dijual, digadein, Iya, diapain segala macam gitu. Sangat mudah. Jadi gue sih nggak berpikir, Bang, kalau nanti gue bakalan bisa sama istri. Iya, lu nggak berpikir. Kalau gue yang waras tuh berpikir sangat mudah karena banyak contohnya. Istri-istri lang yang lain tuh kayak gitu banyak banget. Gitu. Kayak membalikkan kemarin, telapak tangan untuk itu terjadi, bro. kemarin juga sempet kepikiran kayak gitu bang, apa gue jual aja usaha gue atau gimana gitu kan, Tuh ya kan? mumetnya di sini gitu. Asli. Iya, iya kan? Pasti. Tuh ya kan? Dan Astagfirullahaladzim. itu sangat mudah dilakukan. Maksudnya, Sangat mudah, sangat mudah bener. terjadi, bro. Bener, bener, Itu bener. kayak membalikkan telapak tangan itu. Untuk lu kehilangan usaha lu, kehilangan anak istri itu sangat mudah, Amin, amin, ya Allah. Bener, bener. sangat mudah. Jadi jangan berpikir gua nanti kalau main lagi habis sampai ratusan juta, usaha gua jual, mungkin lu punya tabungan rumah atau tanah segala macam gua jual, nggak bakalan gue bisa sama istri gue sayang banget sama gua. Menurut lu, Iya, iya. nah, Tuhan itu maha membalikan hati seorang, bro. Kalau kejadian kayak gitu, istri mana yang mau? Ya nggak? Gitu Iya. menurut lo. Dan banyak contohnya yang terjadi. Udah sekarang yang kemarin-kemarin jadiin pelajaran. Ya udah namanya. Kemarin gue sering bilang kan, setiap orang punya versi terburuknya masing-masing. Ada, pasti punya versi terburuknya masing-masing. Lu sekarang mungkin di usia lu yang sekarang versi terburuk lu menurut lu tuh gua pernah kejeblos judi online. Ya it's okay. It's okay. Jadiin pelajaran buruk yang bisa menjadikan lu jadi dewasa ke depan. Kayak gitu dong cara berpikirnya. Bukan gara-gara itu lu malah putus asa. Itu jangan malah tambah stres. Udah stop. Yang penting stop dulu gitu. Dan yang paling penting buat lu encamkan nih, baik-baik nih buat teman-teman juga yang lagi nonton. Hal sederhana tapi sangat pamungkas membunuh lu, tapi sangat menyakitkan akan membawa lu ke jurang kehancuran. Itu putus asa. Itu jutaan kali lu denger itu dari lu zaman lu lahir, zaman lu SD tuh lu udah pernah denger kata-kata itu, putus asa. Itu hal yang sederhana banget, jutaan kali lu denger itu. Tapi betul-betul sangat membahayakan. Kalau orang udah putus asa, kehilangan harapan, udah orang-orang yang pada bunuh diri itu kenapa? Dia putus asa. Orang-orang yang sekarang masih pada main, kenapa? Putus asa. Nggak yakin kalau gue berhenti judul itu bisa menghasilkan uang banyak. Itu nggak punya harapan. Dikiranya itu harapannya cuma ada di judul. Gue menangnya gampang, dapat 1 juta, jackpot udah kelar kayak gitu dikiranya. Kenapa? Karena putus asa untuk mencari uang yang bener. Kalau pengen nyari uang yang bener ya kayak lu tadi tuh bangun pagi ada motor servis, lu kotor-kotoran megang oli ya kan. Terus siang lapar, ngantuk tidur, udah Beres kan ya. kayak gitu. Ya kan? Lu megang-megang oli, megang-megang kunci Inggris, megang-megang kunci L, takdok-takdok segala macam. Ya memang kayak gitu hidup yang sesungguhnya, bro. Ya, betul, betul, betul. Gimana sih? Kalau kalau ada orang yang kayak dari judul terus menang rungkat miliar, gue dulu yang ikut serius, gue bakalan berguru. Mana orangnya? Gue panggil suhu. Aku ingin berguru. Aku pengen kayak cepet suhu. Kayak gitu gue pengen. Gak ada, bro. Gak ada. Udah. Apa hal apa yang membuat lu ragu buat berhenti? Gak ada. Stop udah. Banyak hal. Banyak hal yang udah dibuktikan. Apalagi lu udah nonton video nggak yang gua ngobrol sama Bro Angga itu yang ngebuka laptop settingan slot. Udah berapa kali. Nah, masa udah dikasih contoh kayak gitu ini. Terus gua ngobrol sama Bro Radit itu yang satu bos sama Kode Slim udah nonton. Udah Nah, hampir semua. Wah. nah udah nonton kan. Nah itu ini, Bro. Udah jelas-jelas ini lu ngeliat dan itu fakta real tuh. Dan kalau lu tahu, ini teman-teman yang lagi nonton juga yang bermain di belakang ini
Itu sangat mengerikan. Hah, Lu bakalan merinding bulu kuduk lu. Wow. Tapi itu bukan ranah gua. Tugas iya, gua adalah mencerdaskan anak bangsa seperti kalian semua. Buat betul. kalian biar tahu dampak negatifnya, biar kalian bisa berhenti. Tugasnya buat oknum-oknum itu ya tugasnya pemerintah, monggo silakan. Bukan ranah gua, gitu ya. Jadi tugas gua nggak ada urusan sama bandar, gua nggak ada saingan bisnis dengan mereka-mereka, ya kan? Gue juga nggak lagi buka situs judul gitu kan, nggak lagi saingan bisnis. Gua nggak lagi ngajakin lu buat bermain di situs gua, nggak. Gua nggak ada saingan bisnis. Tugas gue mencerdaskan anak bangsa. Gue coba memberikan edukasi, memberikan pengetahuan apa yang gue tahu buat Betul. kalian semua, biar kalian itu nggak hidup sengsara, biar kalian hidupnya makmur, biar kalian nggak terjerumus, biar kalian nggak bundir. Berapa banyak setiap hari yang DM ke gue di Instagram, di TikTok yang bang, makasih bang. Dulu kalau gue nggak nonton video lu setahun yang lalu, gue udah lewat, udah Ya, gitu, Bang. ngapain, ada yang udah nyiapin baygon, ada yang udah nyiapin tali segala macem. Banyak, hampir setiap hari gue dapat DM kayak gitu dari teman-teman yang alhamdulillah setelah nonton video-video gue, setelah protes sama gue, dia berhenti gitu. Tugas gue kayak gitu buat kalian semua. Kalau tugasnya oknum-oknum itu ya tugasnya pemerintah, monggo silakan, ya kan, bukan otoritas gue buat nangkap-nangkapin mereka. Dan gue nggak ada urusan dengan bandar, sekali lagi gue urusan gue dengan masyarakat Indonesia gitu, gitu bro. Pasti bisa gitu. Jangan pernah merendahkan diri sendiri dengan ngomong gua nggak bisa. Di mana kejantanan lu sebagai cowok dulu, kayaknya lu prieh banget waktu ngebangun usaha lu. Berpikir ngalor ngidul, wah gimana ya kayak gini ya. Dulu lu bisa. Kok sekarang lu jadi cemen? Ya enggak? Iya, 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 betul. Lu kok cemen banget? Dulu lu ngebangun usaha lu tuh ada mati-matian dari nol. Iya, Kalau lu sekarang cemen dikasih cobaan kayak gini, lu dikontrol sama sesuatu yang lu nggak tahu, kayak otak lu dikasih chip sama bandar tuh dikendalikan dari jarak jauh. Di mana harga diri lu? Gue tanya. Ya kan? Logika-logika kayak gitu yang dipakai, bro. Emang lu kepengen nyopot roda motor yang bengkel di tempat lu mau ngedipin mata terus tuh lepas. Nah, lu kan harus ngambil kunci kan. Lu buka kan. Yang susah yang udah karatan lu ketok kan pakai palu gitu biar lepas. Emang lu ngedepin mata tuh ban lepas? Iya itu. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Emang lu, nah itu tadi analoginya, lu kepengen dapat duit kok megang HP kayak gitu tak tok tak tok. Terus nggak ada skill lagi, yang gue lucu tuh nggak ada skill, serius dah. Nggak ada keahlian di situ gitu loh, lucu. Lu mau main apa? Mau main slot, mau main live casino, mau main apa dah? Itu semuanya itu udah penipuan, bohong semua, udah kebongkar semua gitu. Lu ngapain gitu? Udah gini nih, lu udah tahu-tahu, udah jelas-jelas tadi udah dibuktikan, kan ada hal yang untuk dibuktikan lu harus mencoba. Tadi udah kasih contoh ya, kayak tadi bakso. Lu sama si Ahmad itu nggak ngelihat si tukang baksonya ngasih garam kebanyakan di sana saat lu lagi makan bakso. Terus si Ahmad bilang nih keasinan, asin banget. Lu harus mencoba bakso itu. Karena kalau lu coba pun lu nggak bakal keracunan. Ya, jadi ada sesuatu hal yang bisa lu coba. Tapi kalau untuk membuktikan bahwa itu mendidih, untuk membuktikan itu panas, lu mau nyentuh ya bodoh aja. Karena contohnya udah banyak orang yang megang api itu tuh tangannya putus mamanya. Ya, itu aja dari aku Bendri. Gimana? siap. Aman, Bang. Aman? Bismillah. Bismillah lah. Udah nyambung ya? Nyambung banget, nyambung. Nyambung ya, Bendri? Nyambung, Bang. Nah, dah. Jadi tuh udah kayak gitu aja tuh rokok. Wah, nikmat banget kan? Tep, udah lega. Bikin kopi, nikmat. Gitu. Ngantuk, tidur, besok bangun, kerja lagi. Capek, Jalan. ya biasa, normal. Iya, iya. Ya kan, lapar makan, udah nikmati. Gitu bro, ya kan, enjoy your life bro. Ngapain lu bikin pusing sesuatu yang gitu, dulu lu nggak kenal kayak gitu hidupnya enak kok, gara-gara itu hidupnya nggak enak lu masih di situ aja. Ya, Ngapain juga ya kalau dipikir ya. ya iyalah, ngapain lu dibodoh-bodohin kayak gitu. Banget berarti ya. Ya, memang makanya lu kalian yang pada main judul itu nggak usah ini. Ya memang kalian sedang 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 dibodoh-bodohin gitu, dan kalian harus mengakui itu. Nggak boleh jumawa. Enggak, ini lu aja bang nggak pernah kecanduan ngomongin orang, nggak. Lu ngomongin orang, lu aja nggak pernah main. Gila aja. Lu suruh gua main ya, amit lah, gila aja. Gue suruh nyobain, gila aja lah. Nggak bakaran lah. Gitu dong cara berpikirnya. Ya, orang-orang yang lagi mabok tuh dibenerin, ditolongnya sama orang siapa? Orang mana? Orang yang waras yang nggak minum alkohol, apa orang yang ikut-ikut minum alkohol? Iya, orang mau ngaras. Ya, orang yang waras dong pakai ini. Ya enggak? Lu ada 5 orang mabok semua, ya kan?
mau naik mobil, nyetir. Yang nyetir tuh harusnya yang nggak mabok. Ya nggak? Kalau yang nyetir yang mabok juga nabrak, Oh, kecelakaan. jurang. Iya, itu yang benerin lu ya orang yang waras, bukan orang yang lagi kecanduan judul ngebenerin, nggak bisa. Gimana sih analoginya ya nggak masuk, logikanya juga nggak masuk. Ya, gitu Ndri dari gua Ndri. Lu ada tambahan Ndri? Udah segitu dulu ya. Seenggaknya udah ngobrol langsung gini kan udah ada ini sendirilah gitu Bang maksudnya. Udah ya yang pertama sih makasih banyak atas biarpun kayak kemarin-kemarin baru nonton videonya tetap ya setiap malam saya tonton sedikit ya mudah-mudahan pelan-pelan lah saya harus bisa secara ya kayak dulu saya sebelum dan sesudah begitu ujuk-ujuk saya langsung bisa masuk sekarang juga harusnya saya juga langsung ujuk-ujuk bisa langsung stop saya nggak mau nanti-nanti nggak mau besok-besok Yes. sekarang gitu aku harus bisa lah ngapain nggak bisa. Iyalah ngapain harus terus-terusan dibodohin sama orang nggak tahu siapa di mana gila kan Harga itu diri, kan. ingat-ingat, lu punya Iya, harga diri nggak? Jangan mau harga diri lu diinjak-injak sama slot gitu. iya betul 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 anak istri terlantar gue nyari duit siang pagi malam setiap hari gue storyin ke ngapain juga ya iya bang. Pasti bisa, santai aja, pasti bisa. Itu udah jadi pelajaran hidup, bisa aja. Sekarang nanti lu tidur besok, oh besok mungkin nih udah jam 1, besok lu telepon anak lu, video call, lihat anak lu. Lu masih bareng kan sama istri? Maksudnya Eh, satu rumah atau istri lu di mana gitu? Nggak bareng? ini di kampung sih. Istri di kampung udah telepon video call, ya kan? Happy, aduh, pokoknya happy. Minta ridonya sama istri, doain ya biar rezekinya lancar. Video call ngeliat anak, segala macam. Udah, Bismillah kerja. Tapi Gitu. kalau gue mau tanya bang, Hmm. yang soal itu gue tadi mau jujur ke istri untuk sekarang ini belum bisa gitu bang. Maksudnya gue nggak bisa untuk sekarang ini terus terang jujur kayak gitu bang. Menurut abang gimana bang? Ya nggak apa-apa, nggak usah jujur dulu. Jadi Hmm. bukan kita mempertahankan kebohongan gitu ya. Cuman tetap aja kita harus melihat strateginya Iya betul gitu. gitu. Nggak konyol. Nanti lu sekarang posisi masih dalam fase transisi penyembuhan, lagi berniat buat berhenti, terus lu jujur, khawatir namanya kita nggak tahu nanti responnya istri di luar dari ekspektasi lu, ternyata responnya negatif, malah nanti lu khawatirnya dapat trigger negatif gitu loh. Gara-gara itu lu malah terjun lebih dalam lagi. Nanti aja kalau keadaan lu udah stabil, udah lu betul-betul fresh, yakin secara mental juga fresh, fisik lu juga enak, uh, lu ceritakan nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi semuanya udah stabil, udah enjoy. Jadi apa ya, istri lu juga menanggapinya juga insya Allah baik kayak gitu loh. Dan lu Baik bang. juga pasti dalam kondisi yang nggak emosian, karena lu udah tenang, udah apa segala macam. Jadi saat mungkin nanti ada respons yang kurang baik dari istri, lu secara mental kan udah bener, jadi lu iya, gue salah mamanya kayak gitu. Nah kalau sekarang lu ngomong nanti kalau istri lu wah, gitu, lu bertarung lagi emosi-emosian malah akhirnya repot gitu. Nanti aja santai ya. Siap, siap bang. Kalau Siap. audisinya stabil. Yang penting sekarang lu fokus buat berhenti dulu. Pastikan Amin. berhenti. Hal-hal yang membuat lu beban tadi, maunya ada utang apa segala macam, beresin pelan-pelan. Lu udah mulai aktivitas seperti semula, seperti kayak belum kenal judul itu tadi. Udah. Nanti kalau ada waktu yang tepat, waktunya sesuai, lu tahu sendiri lah, lu yang tahu karakter istri lu seperti apa, ya Betul situasinya betul. kayak gimana gitu. Mamanya kalau lu beliin kalung, mamanya berapa gram, terus itu lu happy segala macam. Nanti situasinya sudah betul stabil, baru lu cerita kayak gitu, insya Allah kayaknya istri nggak marah-marah banget kayaknya, gitu. Jadi kita sebagai cowok juga harus punya strategi, gitu. Nggak Strategi ya. konyol gitu ya, nggak ngawur. Itu maksud aneh gitu. Heeh. Ya jujur bagus, tapi tetap harus ada caranya. Iya bang. Gitu kayak teman-temannya lain, bang, gue pengen cerita ke mama gue gitu, ke ibu gue, gimana ya bang? Nggak apa-apa, bagus, cerita bagus, tapi gue tanya dulu, ada riwayat penyakit nggak? Mak lu umur berapa? Gue tanyain. Udah Hmm. 60, ada penyakit nggak? Iya, penyakit jantung. Jangan. Hmm. Lu ceritain bahaya. Betul Gitu, betul. jangan lu ceritain. Bukan ya, bukan gimana, cuman nanti kalau ceritain malah banyak yang Apa? terjadi karena kena stroke juga orang tuanya gara-gara diceritain Hmm. waktu yang nggak tepat gitu. Hmm. Selalu gue tanyakan itu pasti kalau gue mau ceritain ke orang tua gimana. Gue tanyain dulu, orang tua lu ada riwayat penyakit yang aneh-aneh enggak?
nggak ada, usianya berapa segini, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi secara mental pun insya Allah orang tuanya kuat mamanya gitu. Tapi kalau orang tuanya punya penyakit jantung, sakit-sakitan, terus ekonominya juga nggak bagus, segala macam lu ceritain, hancur malah repot, Iya malah bisa betul. orang tuanya malah nggak lama dari situ sakit-sakitan akhirnya meninggal. Dan ada banyak yang terjadi kayak gitu. Karena apa? Karena jujurnya nggak pakai strategi. Dan anehnya lagi tuh Bang ya, yang selama ini berbulan-bulan ini gue lakuin tuh gini. Misalnya pas abis main terus tunggat kayak gitu kan, biarin besok masih ada lagi. Terus kayak gitu terus sempet kadang sampai pusing, waduh besok gimana ya? Ada aja gitu jalan buat maksudnya masuk eh, uang lagi, habis lagi besok kayak gitu Hmm. aja terus tuh sebetulnya ini kenapa bisa kayak gini terus kenapa gue nggak capek sih kayak gini terus gitu kan. Ya gimana sih orang lu masih dipengaruhi alkohol? Analoginya kan tadi gimana lu orang orang lagi lu orang lagi mabok itu ngomong yang ngalor ngidul nggak jelas gitu kan, bla bla Hmm. bla bla. Ya nggak boleh ngambil keputusan. Dan saat lu lagi kayak gitu lu ngambil keputusan. Dulu sempet pas cerita pertama cerita ke istri itu setelah ini sorry cerita ke balik dulu ya, setelah dalam waktu kurang lebih tuh sekitar 2 atau 3 jam gitu tuh uang segini itu lenyap, itu udah nggak tahan baru cerita, wah gila itu udah stop. Nyatanya sampai sekarang nggak stop juga, ini udahlah gitu kan, ada sesuatu yang harus istilahnya gue pertahanin semuanya gitu kan, harus gue kembali lagi kayak dulu, ya udahlah ngapain gue kayak kayak gini lagi gitu. Mungkin insya Allah Iyalah. mudah-mudahan inilah dengan gue ngobrol sama Bang Imam langsung ada masukan, banyak masukan ke kita, insya Allah mudah-mudahan bismillah Bang gue harus bisa. Terima Harus kasih banyak Bang Imam. bisa lah tuh bisa yakin lu hebat lu udah pernah bangun usaha dulu waktu belum kenal judul kayak gimana udah bisa pasti gue yakin 1000% bisa. Gak Saya masa-masa nggak bisa sih, masa mau dibodoh-bodohin sama hal kayak gitu sih. Gue betul bilang betul. tadi gue bilang di mana harga diri lu Iya, gitu ya. Itu aja dari gua. Lu siap udah Bang. ada tambahan buat mungkin ada saran-saran buat teman-teman? Ya kalau buat teman-teman sih yang nggak kenal atau belum kenal jangan pernah, ya intinya sama lah sarannya kayak teman-teman yang lain gitu kan. Kalau yang masih bermain ya udahlah ayo kita bareng-bareng stop stop lah, udah stop, karena mau kita terusin mau sampai kapanpun harapan kita keinginan kita dari itu tuh udah nggak bakal mungkin kita capai gitu. Itu kemenangan terbesar kita mungkin memang udah harus stop berhenti, udah gitu aja sih Bang. Ya, siap. Ya kalau pengen menang lu main slot, pengen menang main judi online, cara gua kasih strategi terbaiknya nih biar lu menang nih. Berhenti. Dah.